Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, kenapa engkau menangis? Apa engkau tidak ridha anakmu diambil oleh Allah?" Apa dibilang Nabi? "Saya ridha. Saya ridha anak saya diambil oleh Allah. Namun tetesan air matanya adalah bentuk kasih sayang saya terhadap putra saya yang bernama Ibrahim. Demikian juga ini keluarga. Boleh nangis, boleh. Boleh nangis. Meneteskan air mata, boleh. Yang dilarang adalah meraung-raung, menjambak-jambak rambut, merobek-robek baju, ya. Itu yang dilarang dalam agama kita. Menangis boleh sebagai bentuk kasih sayang kita kepada keluarga yang meninggalkan kita. Selanjutnya selawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, yang muslim saya sampaikan. Ketika ada ajakan untuk mengirimkan salam dan selawat nih, itu ditangkap segera, Bu. Jangan dibiarin lewat. Jadi kalau yuk kita kirimkan salam dan selawat, jangan tenang aja, langsung ditangkap. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, atau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus mengirimkan selawat kepada Nabi? Karena selawat yang kita kirimkan kepada baginda Nabi itu hakikatnya untuk kita. Untuk kita. Kapan kita butuhkan itu? Nanti di yaumil mahsyar, di padang mahsyar nanti. Di yaumil kiamah. Kita membutuhkan syafaat atau pertolongan dari Rasulullah. Bagaimana supaya kita mendapatkan pertolongan? Seringnya kita mengirimkan salam dan selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Makanya Rasul mengatakan, "Man sholla alayya wahid, sallallahu alaihi asram." Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, kata Nabi, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Dan barang siapa yang berselawat kepadaku 10 kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 100 kali. Barang siapa yang berselawat kepadaku 100 kali, Allah akan berselawat kepadanya 1000 kali. Dan barang siapa yang mampu berselawat kepadaku 1000 kali, maka diharamkan jasadnya disentuh api neraka. Maka ini selawat ini penting. Ya, kita kalau diajak mengirimkan salam dan selawat, itu segera ditangkap. Tangkap segera. Tangkap. Kirimkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, kematian itu sebuah kepastian. Kalau sudah tiba waktunya, itu tidak menunggu tua. Tidak menunggu tua. Yang jelas kalau sudah tiba waktunya, kita akan dipanggil oleh Allah. Karena pasangan kematian bukan tua. Ya Bu ya. Pasangan kematian bukan sakit. Apa tuh? Siapa? Apa tuh? Air apa? Bukan jadi suruh berhenti. Enggak. Barusan Kak datang di sini ini sudah ada begitu, takut Kak. Iya. Oh, ada jiwa orang terus. Air di Tenda. Sampai di mana nih tadi? Sampai di mana tadi Pak? Sampai di mana Bu? Ini lagi karena kaget. Sampai di mana? Sampai di air. Salawat. Iya, ini kematian sebuah kepastian, ya. Jadi mati tidak nunggu tua, ya. Mati tidak nunggu sakit. Kalau sudah waktunya, kita pasti akan mati. Makanya, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan menjumpai yang namanya kematian. Dan kematian ini kita sendiri kok yang datangi. Kalau nggak percaya sekarang begini, pernahkah kita mendapati orang meninggal di tempat tidur? Pernah? Pernah. Begitu dibangunin, ternyata sudah meninggal.
Begitu selamat dari tempat tidur, dia mampu berdiri menuju ke kamar mandi, terpeleset, jatuh, meninggal juga di kamar mandi. Pernah dapat? Pernah. Selamat kita dari kamar mandi, masuk ke kamar, selesai mandi, selesai begitu mau pakaian, kita narik baju di lemari, kita tarik langsung jatuh, meninggal. Pernah? Pernah kita dengar? Pernah. Selamat kita di rumah sudah berpakaian rapi mau pergi ke tempat kerja. Begitu di perjalanan kecelakaan, mati. Pernah. Jadi hakikatnya kemana kita pergi, kemana kita berangkat kerja, kemana saja, hakikatnya kita menuju ke kematian. Menuju ke kematian. Dan kalau kematian itu datang, Pak, tidak bisa kita lari, tidak bisa kita sembunyi, tidak bisa kita lari. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum." Qul, katakan, kematian yang engkau lari daripadanya, maka fa innahu mulaqikum. Maka kematian tetap akan menjumpai kamu. Dimanapun kita lari, dimanapun kita sembunyi, kalau sudah saatnya, kematian tetap akan menjumpai kita. Hadirin yang saya hormati, kemudian yang kedua, kalau kita sudah tahu bahwa kita ini sudah hidup dan akan mati, maka yang terpenting itu adalah bekal kita. Ya, Bu, ya? Apa, Bu? Bekal. Bekal. Bekal yang paling baik adalah iman dan amal soleh. Dibungkus yang namanya ketakwaan. Ya, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang saya hormati, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semua manusia itu tidak main-main, tidak sia-sia. Karena apapun kondisi kita, ini sedang diuji loh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun kondisi kita, apakah kita dalam kondisi kaya, bergelimpangan harta, itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mampukah kita bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita? Pun sebaliknya, kalau kita diberikan kehidupan serba berkekurangan, penuh dengan penderitaan dan kesengsaraan, itu juga adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mampukah kita bersabar menghadapi ujian kekurangan itu? Jadi hakikatnya kehidupan dunia ini itu adalah tempat ujian. Tempat ujian. Dan ada pengawasnya. Siapa yang mengawasi? Allah dan para malaikatnya. Ini tempat ujian. Jadi segala gerak-gerik kita itu diawasi. Diawasi. Dan ini kehidupan yang kita jalani saat ini, itu nanti akan ditayangkan di hadapan Qadhi Rabbul Jalil, di hadapan pengadilan Allah. Itu akan ditayangkan. Dan dikala itu semua orang sibuk mempertanggungjawabkan terhadap apa yang dahulu mereka lakukan pada saat hidup di dunia. Itu akan ditayangkan. Itu sudah ada informasi dalam Al-Quran surah Yasin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Bima kanu yaksibun. Pada hari ini kata